Real Madrid bertekad buat bangkit usai kalah dari Atletico di 16 besar Copa del Rey. Meski begitu, El Real harus bersusah payah kalah meladeni perlawanan Almeria. Sebab kemenangan Madrid ini baru bisa dipastikan di menit 90+9 adalah Dani Carvajal, yang lagi-lagi menunjukkan jika dia memang bek kanan terbaik saat ini, tapi underrated, di mana golnya mampu membuat 3 angka Madrid selamat. Terlebih, gol ketiga Madrid tercipta melalui sebuah counter cepat khas Real Madrid yang begitu epik. Kemenangan dramatis berhasil diraih Real Madrid atas Almeria. Yap, bermain dalam kondisi yang tampak jelas kelelahan, Real mampu menang 3-2 usai di babak pertama mesti tertinggal 2 gol. Nah, harus diakui kalau Ancelotti agak ngawur dengan tak melakukan rotasi. Beruntung Madrid tetap bisa menang dan gak ada pemain yang cedera. Yap, di laga ini Madrid sendiri sejatinya tampil sangat dominan. Akan tetapi, dari sekian banyak peluang yang hadir, nyaris semuanya gagal berbuah kok. Bayangin aja, total shots 18, tapi yang on target cuma 6. Beruntung dari 4 big chance yang didapat, 3 berhasil jadi gol. Namun jelas, Madrid gak semudah itu kok menang. Malah yang ada gawang mereka harus jebol 2 kali di babak pertama. Nah, di babak kedua, Ancelotti yang sadar kalau ia salah, langsung mengganti 3 pemain sekaligus. Nacho, Mendy, dan Rodrigo ditarik keluar. Digantikan Brahim Diaz, Joselu, Van Garcia. Hasilnya pun cukup lumayan, karena di menit 57, Madrid sukses memperkecil keadaan jadi 1-2 lewat penalti Jude Bellingham. 10 menit kemudian, Vini mampu membuat Madrid menyamakan skor lewat gol yang dianggap kontroversial karena dianggap handball. Meski setelah dicek VAR, hasilnya bersih. Sampai pada akhirnya di menit 90+9, Dani Carvajal mampu memastikan 3 angka Madrid usai memanfaatkan umpan sundulan dari Jude Bellingham. Yap, selain penampilan Bellingham yang fantastis di laga ini, kredit juga layak disematkan kepada Dani Carvajal, di mana pemain 32 tahun itu emang sangat underrated. Padahal, suka nggak suka, Carvajal ini jadi salah satu bek kanan yang penampilannya paling konsisten di dunia. Terlebih, speed dan ketahanan fisiknya pun masih oke. Ya, 11-12 sama Walker-nya Manchester City lah. Hal itu kembali Carvajal buktikan tatkala ia mampu mencetak gol melalui proses counter cepat di masa akhir injury time. Dan meski kelihatan perlahan, namun faktanya ia mampu menjangkau depan gawang usai lari dari tengah hanya dalam waktu sepersekian detik. Hebatnya lagi, fisiknya benar-benar prima. Padahal sejak di Piala Super Spanyol, ia selalu main full 120 menit. Lalu OTW dari Arab ke Spanyol, main 120 menit lagi saat Madrid kalah dari Atletico di Copa del Rey. Dan di laga ini main full lagi sampai akhir. Jelas bagi bek sayap yang mainnya maju mundur, wah ngeri sih fisik dan ketahanan dari Carvajal. Sementara itu usai laga, Carlo Ancelotti sendiri mengakui kalau ia membuat kesalahan dalam pemilihan pemain, sehingga El Real main buruk di babak pertama, di mana Don Carlo sadar kalau ia harus melakukan rotasi, karena emang pemain Madrid ini fix kelelahan. Kemudian soal VAR juga, ex-pelatih Napoli itu sepakat dengan wasit jika gol Vini emang sah. Kami sangat buruk di babak pertama, saya memilih starting 11 yang salah. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memasukkan pemain pengganti untuk memberikan lebih banyak energi. Saya tidak memperhitungkan bahwa para pemain kelelahan setelah bermain perpanjangan waktu versus Atletico. Ini salahku. Pada menit ke-30, saya sudah berpikir untuk melakukan perubahan. Kami membahas taktik di babak pertama. Saya sangat marah pada diri saya sendiri. Lalu terkait VAR, saya memahami kemarahan Almeria.
namun keputusan wasit tepat. Yap, apapun itu, tentu kemenangan ini patut disyukuri. Sebab kalau sampai imbang apalagi kalah, wah berabe. Karena di satu sisi, Girona berhasil membantai Sevilla 5-1 dan kembali kokoh di puncak La Liga. Meski begitu, musim masih panjang dan segalanya bisa terjadi. Kini yang harus dipikirkan Ancelotti, jelas gimana caranya ia merotasi agar dengan stok yang terbatas ini Madrid bisa bersaing sampai akhir musim sebagai kontender juara. Entah itu La Liga ataupun Liga Champions. Karena kalau masih aja saklek, wah ya remuk dong. Oleh sebab itu, sekali lagi, semoga Don Carlo sadar dan segera mengevaluasi ini semua.